saya ingin berterima kasih dengan saya punya, yalah, pertama saya ingin berterima kasih kepada uh, company Elkan, sebab saya percaya kalau bukan karena company Elkan, Senin Berhad, saya tidak akan berada di sini dan tidak akan sehat dan dapat menyampaikan topik yang begini hebat pada hari ini ya. Terima kasih. And then juga pasukan Angkasa Laut juga banyak membantu, sebab walau kita berlainan mungkin sebumbung, tapi berlainan kita punya upline, tapi kita bersideline, tetapi kita masih dapat bekerja sama menuju ke satu destinasi yang sama. Jadi dalam masa yang sama juga saya ingin pinjam tepukan kamu semua untuk saya punya upline saya yang tersayang, Cikgu Winnie yang berada nun jauh di Sandakan, sebab dia selalu membimbing saya, selalu memberi saya kata-kata yang baiklah ya sehingga hari ini. Oke. Dan dia juga yang menguatkan saya, dan sehingga saya pada hari ini berada di Elkan. Dan juga sini upline kita punya jutawan, Singkok Ming dan Suken ya, selalu bersama, dan walaupun mereka ini adalah jutawan, tetapi wow, dia orang personal juga WhatsApp sama saya. Terima kasih atas dorongan, atas kerendahan hati yang betul bagi saya menjadi contoh untuk saya lah ya. Oke, mari kita next dulu. Oke, hari ini kita cerita pasal diet seimbang. Jadi kita nampak jadwal-jadwal di sini ini, kita mesti perlu tahu lemak poli tak tepu dan lemak mono tak tepu. Jadi diet yang seimbang adalah diet yang mengandungi ke semua keseimbangan, kandungan karbohidrat, protein, lemak, segala vitamin, mineral, yang semua badan kita perlu. Jadi kalau kita tengok yang slide sebelah ini, dia ada satu portion ataupun peratus-peratus. Contohnya di sini, kalau fruits, vegetable semua sepatutnya 40% kan yang kita perlu ambil. Dan untuk itu protein 25%. Contohnya telur, daging macam itu. Dan untuk itu fiber, seperti yang ada karbohidrat, nasi lah semualah, tepung gandum lah semua, cuma perlu 25%. Dan itu fats ataupun lemak cuma perlu sedikit, 10% sahaja. Ya, jadi kita tengok sekarang macam mana diet kita pada hari ini. Next. Nah, oke, jadi ini adalah lemak trans. Kita tengok lemak trans. Oke. Dia adalah minyak sayuran terhidrogenasi sudah. Jadi dia daripada makanan segera seperti cake, pastry, lagi coklat dan makanan bergorengnya. Jadi lemak sayur. Lemak sayur kita tengok di sini ya. Lemak tepung. Mana sudah ini? Oke. Kita tengok lemak tepung di sini. Lemak sayur seperti kelapa, minyak sawit, 3 dalam 1 atau 2 dalam 1. Biasanya dalam paket minuman kan. Oke, yang ada creamer, susu pekat. Jadi lemak hewan ini seperti kulit ayam, daging berlemak, mentega, minyak sapi itu semua sudah diproses ya, produk terusuk. Jadi yang kita perlu sebenarnya, sebab akibat pengambilan semua ini ya, meningkatkan berat badan, meningkatkan tahap kolesterol dan berisiko mendapat penyakit coronary artery lah, ataupun sumbatan kepada darah kita lah. Oke, lemak tepu ini kulit ataupun kita dapat daripada minyak jagung, minyak apalagi kacang soya, minyak bunga matahari, benih, ikan dalam lah. Seperti monotak tepu ini, minyak zaitun, minyak canola yang seperti nampak sini lah, minyak abijan, avocado, dan kebanyakan pada kacang. Itu sebenarnya yang bagus ya. Sebab kita tengok next lagi ya, sebab tidak dapat sebab yang lemak ini tidak dapat dihasilkan dalam badan kita sendiri, ya melalui pengambilan daripada makanan luar. Oke, next. Nah, jadi hari ini ketidakseimbangan omega 3, omega 6. Hari ini kita makan terlalu banyak makanan yang diproses, betul tidak? Kan macam satu kebiasaan sudah yang tinggi dalam omega 6 sehingga 20 kali ganda daripada omega 3 yang sepatutnya badan kita perlu. Oke, jadi kita tengok macam mana itu. Next. Oke, sebab yang kita tahu ini omega 6, sudah omega 6 ini adalah macam yang saya sebut tadi itu lemak dalam minyak sayuran dan makanan yang sudah diproses kan. Jadi omega 3 itu lemak
yang banyak dalam ikan, contohnya salmon, yang dianya sepatutnya pengambilannya bagus lah. Jadi di sini kalau terlalu banyak omega 6 dan kekurangan omega 3 akan membawa kepada keradangan yang tidak terkawal. Dia meningkatkan omega 3 dan mengurangkan omega 6 adalah penting untuk mengurangkan keradangan sebenarnya. Jadi mendapatkan nisbah EPA dan DHA yang betul juga penting untuk mengakalkan kestabilan kita punya sel. Oke, mari kita tengok next. Oke, jadi pada hari ini, apa itu omega 3? Omega 3 adalah asid lemak perlu, sejenis zat nutrien yang perlulah dalam badan kita berfungsi dengan normal. Jadi omega 3 dia ibarat lemak kehidupan lah. Sebab kalau kita kering terus pun tiada lemak, tidak ngam juga kan? Sebab dia lemak 3 ini, omega 3 ini dia perlu dalam badan kita. Karena dapat membantu sel berfungsi secara normal. Jadi omega 3 tidak dapat dihasilkan oleh badan kita, yang perlu diambil daripada makanan luar macam yang saya sebutkan tadi ya. Jadi terdapat dua jenis omega 3 yaitu IPA dan DHA. Mana mau dapat ini? Apa kebaikan, apa kesehatan yang dia berikan? Mari kita tengok next slide. Nah, jadi akibat kekurangan omega 3 ini, kita akan mengalami kemurungan, keletihan, kulit kering dan gatal ya. Rambut kering, kuku pecah, sakit sendi, penyakit jantung, kencing manis tahap 2, eczema, psoriasis, menjejaskan ingatan dan pembelajaran juga tidak fokus dan menjejaskan juga penglihatan. Jadi ini semua ini adalah di antaranya ya. Sebenarnya listing dia banyak lagi, tapi bila kita tengok di sini ini adalah kebanyakan yang kita alami pada hari ini lah. Oke, jadi kita tengok next. Nah, jadi kebanyakan produk di pasaran mempunyai 3 kelemahan lah. Pertama, kita tengok ketulinan dia. Kita nampak semua sama, kapsul yang sama, gel yang sama. Kita tidak dapat membandingkan dia punya ketulinan dan kepekatan dia macam mana. Dan nisbah dia bagaimana. Jadi mari kita tengok apa kelebihan kita punya omega. Next. Oke, bagaimana memilih produk yang bagus? Satu, kalau sebutan yang ringkas ini MCO, dia bilang. Bukan itu yang time COVID ya. Pertama, minimum dos dia. Lebih kurang 600 mg IPA, 300 mg DHA. Concentration dia, kepekatan dia 2:1. Jadi IPA lebih tinggi dan dia adalah standar emas. Oke, oxidation dia, pengoksidaan dia, kesegaran dia tahap peroksida ya. Oke, mari kita tengok next. Tengok piawayan ngam kah tidak? Oke, MCL sudah saya sebut tadi. Right? Jadi kita perkenalkan kita punya omega. Ya, inilah ini. Jadi saya mau cerita dulu kamu. Kenapa saya pilih topik omega malam ini? Sebenarnya terus terang saya kasih tahu, saya sudah lebih kurang 2 bulan saya jarang mengamalkan omega sebenarnya. Jadi apa yang membuat saya tersedar, sebab dalam rangkaian saya kan tiba-tiba kan wasip kan, Dani, kamu ada itu omega kan, saya bilang. Jadi oke. Lepas itu kalau lepas 1, 2, lepas 2 lagi ada lagi 3, lepas itu ada terbaru lagi, dia ini adalah pekerja di offshore punya. Dia bilang, kau ada itu omega kan, kau masih elken kan, dia bilang. Oke, ya. Jadi saya mau order tuh, sebab dulu saya pernah makan bagus, dia bilang. Sekarang ini dia bilang saya mau masuk pergi offshore, tidak lulus saya punya kesehatan sebab saya punya darah terlampau tinggi. Dia bilang sudah 2 minggu saya masih terlantar di luar ini dengan sebab saya tidak boleh masuk laut, tidak dapat kerja. Dia bilang. Oke, jadi hari itu sebelum saya datang pergi sinilah, outstation sempat saya menghantar lagi nih omega lah untuk dia. Jadi itulah sebenarnya kenapa saya pilih topik hari ini. Jadi untuk kesadaran saya pun sudah ambil balik ini omega. Oke, next. Ya, jadi ciri-ciri terbaru daripada omega ini. Mari kita tengok ya, cantik dia punya botol kan, sangat cantik. Oke, next lagi tengok. Nah, teknologi canggih yang terkini. Jadi ini tidak perlu saya uraikan banyak-banyak mengkalinya. Jadi paling simple ialah beginilah ini kalau pakai
handphone. Masih kecil, masih besar dia. Oke, minyak ikan. Dan minyak ikan omega 3. Omega 3 kepekatan IPA DHA daripada 30% ke 70%. Oke, kekuatan tinggi omega yaitu keperluan IPA DHA lebih daripada 60 hingga 70%. Jadi kita tengok botol-botol yang ada di sini nih. Jadi kita tengok apa next slide dia cakap. Nah, IPA dan DHA kepekatan tinggi bukan ILA dia cakap membuatkan lebih mudah dicerna. Oke, pertama dia satu gel lembut. Kandungan dia dalam satu gel lembut tuh 1200 mg minyak ikan tulin. Contohnya dia punya nisbah antara IPA dan DHA. IPA 600 mg, DHA 300 mg. Nisbah ideal dia 2:1. Oke. Next. Oke. Jadi hari ini berkesegaran tinggi dengan apa yang dikatakan segar. Nilai peroksida mengukur tahap kesegaran minyak semakin rendah. Nilai peroksida semakin segar minyak dia. Jadi inilah yang terdapat dalam kita punya Ormega. Dia punya peroksida, dia bilang kan sangat-sangat segar dia punya minyak. Dan sangat-sangat banyak membantu ya masalah-masalah yang telah disebut tadi. Jadi Ormega mempunyai nilai peroksida yang jauh lebih rendah dan dia selamat digunakan. Oke, next. Jadi ketulinan dia sangat tinggi ya. Jangan risau, jangan bimbang. Oke, dia sangat menjadi tulin dan mematuhi perundangan bebas toksin, bahan tambahan ketidaktulinan dan sebagainya. Jadi ini di sebelah kita nampak ada surat akuan bebas dari pesticide, melamine dan macam mana disebut phthalates. Ini semua adalah kita nampak sumber kimia ataupun bahan beracun yang pencemaran daripada dasar laut ya. So kita punya EPA, kita punya Omega, selamat. Oke, next. Nah, jaminan quality dia. Jaminan quality dia kita nampak sendiri. Minyak ikan premium dengan teknologi cecair supercritical. Oke, memberikan Anda kepekatan tertinggi. Oke, dan daripada sustainable seafood melindungi biodiversitas lautan untuk memastikan lautan yang sehat dan berdaya tahan. Artinya dia terjaga ya. Pensijilan halal di Malaysia dan seluruh negara Asia lah. Dan kalau kita nampak sini ada made with non-GMO dah, bebas daripada sebarang komponen GMO dan selamat daripada bahan camar, radiasi yang berbahaya ya. Dan yang bagus dia no artificial ingredients, sangat semula jadi. Tiada pengawitan tiruan dalam minyak ikan, tiada salutan sintetik pada kapsul. Telan masuk terus. Jangan ada satu kawan tuh kan, sama juga itu macam di sana apa itu shop W tuh saya ambil deh. Jadi bila ditelan kan 3 hari 3 hari itu satu gel kan stuck di sini dia tidak keluar ya. Dan dia cakap sama saja dengan Omega kamu dengan Omega yang di shop W dia bilang itu. Paham lah apa itu W dia beli dari sana tapi sekali dia telan kan 3 hari stuck di leher dia. Jadi jangan kita ambil risiko itu membuatkan kita nanti karang kebangkalan. Bagus-bagus itu EPA kita memang tiada tulang ya sudah ambil minyak ikan jadi tiba-tiba pula tertelan kebangkalan dengan IPA minyak ikan di luar pula kan kita tidak ada jaminan yang itu tapi kita 100% kita punya quality ya dan di sebalik dia ada semua jaminan-jaminan daripada kita nampak di sebelahnya. Oke, next. Nah, jadi siapa perlu Omega? Semua perlu. Asalkan kita ada saluran darah, asalkan kita ada saluran fungsi kesehatan otak dan penglihatan, asalkan kita perlu pendengaran yang baik, ataupun orang itu mengandung. Boleh makan, jangan risau. Dan bagi kanak-kanak untuk perkembangan sistem saraf pusat penting ya, sebab sedang pembesaran juga dan sedang fokus dalam pembelajaran. Jadi bagi semua golongannya untuk kesehatan jantung, pengawalan tahap tekanan darah, dan lipid darah. Jadi individu yang sering terdedah dengan tekanan dan stres. Oke, dan jangan risau, boleh dimakan. Ya, asalkan kita
Kira-kira umur, kira-kira Argentina, kita sakit kah, kita sehat, tetap boleh makan. Oke, next. Jadi dewasa satu jeli lembut saja. Jadi kita hari-hari makan satu jeli lembut saja satu hari. Jadi paling bagus pengambilan dia ialah selepas. Oke, coba next. Nah, jadi kenapa kita perlu memilih dia lagi? Satu kebaikan dia ialah teknologi termaju. Oke, pengekstrakan dia molekul dan suhu rendah menyebabkan pengoksidan lah. Jadi kesegaran itu terjamin. Jadi apalagi IPA DHC berkepekatan tinggi, ya, omega 3 yang betul dan berbaloi dengan kita punya perbelanjaan. Nah, jadi bayangkan satu botol itu kita boleh konsum sampai 45 hari, ya. Jadi pemantauan standar terdaftar dari KKM, ya, tidak perlu kita risau. Dan selain daripada itu, dinasihatkan kita guna tanpa ragu-ragu. Di kebaikan dia nisbah ideal 2:1. Oke, dengan IPA dan DHC. Jadi sesuai dengan pengambilan harian kita lah. Jadi pasaran 1,3 hingga 1,5. Lebih mujarab dalam anti radang dan dia sangat-sangat berkesan. Dan kebaikan yang kelima adalah produk akan 27 tahun hari kecemerlang dalam suplemen kesehatan. Dan ini adalah jenama yang telah dipercayai, ya. Unggul. Oke, next. Jadi terima kasih setakat hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semua dan kerjasama semua. Oke, semoga perkongsian saya dapat membantu sedikit sebanyak dan mungkin kita semua menggalakkan kita semua mengambil pengambilan Ormega dan dapat berkongsi dengan kita punya saudara mara, kawan-kawan semua dan confident kongsi, jangan ragu-ragu untuk kita mengamalkan Ormega. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini.